Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pajak terkait aset. Sebelumnya kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Abdillah Adiaksya. Yang kedua ada Abdullah Umar. Yang ketiga ada Adelia Arianti. Yang keempat ada Adelia Umar. Yang kelima ada Adinda Jenny. Yang keenam ada Bella Aprilia. Yang ketujuh ada Berliana Yansi. Yang kedelapan ada Bunga Nitami. Yang kesembilan ada Bunga Novianti. Ke-10 ada Chania Anggita. Dan yang ke-11 ada Enggar Sataningrum. Jadi, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu aset tetap? Aset tetap atau aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan bukan untuk dijual. Karakteristik aktiva tetap. Yang pertama, memiliki bentuk fisik atau bentuk dan ukuran yang jelas. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan operasional. Dan yang ketiga, tidak untuk dijual ke konsumen. Perolehan aktiva tetap. Jadi, yang pertama, perolehan dari pembelian tunai. Yang kedua, pembelian angsuran. Dan yang ketiga, ditukar dengan surat berharga. Dan yang keempat, ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Yang kelima, diperoleh dari hadiah. Dan yang keenam, aktiva yang dibuat sendiri. Kemudian, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu pengertian dari persediaan? Jadi, pengertiannya adalah PSAP 05 persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengungkapan persediaan. Persediaan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan BMN dan laporan keuangan. Hal-hal sebagai berikut, antara lain: yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat. Yang ketiga, penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik. Dan yang keempat, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak dan usang. Properti investasi. Properti investasi adalah properti seperti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau untuk keduanya, dan tidak untuk: 1. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. 2. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi, harus memenuhi kedua kriteria berikut. 1. Tujuan penggunaan, rental dan atau kenaikan nilai. 2. Jenis kepemilikan, dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal.
Biaya perolehan properti investasi adalah harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung seperti biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain. Biaya perolehan properti investasi tidak termasuk 1. Biaya perintisan, kecuali biaya yang diperlukan untuk membawa properti ke kondisi yang diinginkan sehingga dapat digunakan sesuai dengan maksud manajemen. 2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat hunian yang direncanakan. 3. Jumlah tidak normal bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti. Depresiasi aset tetap menurut fiskal. Aset tetap yang terus-menerus digunakan akan semakin menurun nilainya, bahkan akan mengalami kerusakan. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan penyusutan atau depresiasi atas aset tetap yang dimiliki agar dapat menaksir nilai sisa dari aset tetap tersebut. Lantas, apa itu depresiasi? Depresiasi adalah teknik akuntansi yang mengalokasikan biaya perolehan atas suatu aset selama masa manfaatnya. Depresiasi ini menjadi metode untuk mengalokasikan biaya yang dikeluarkan pada masa lalu atas aset tetap selama periode akuntansi berikutnya. Depresiasi umumnya terjadi ketika aset tetap telah digunakan dan merupakan beban bagi periode saat aset dimanfaatkan. Depresiasi dilakukan karena masa manfaat dan potensi aset yang dimiliki semakin berkurang. Depresiasi dalam pajak. Depresiasi atau penyusutan tidak hanya berkaitan dengan akuntansi, tetapi juga bersinggungan dengan penghitungan pajak penghasilan atau PPh. Pasalnya, biaya penyusutan menjadi salah satu biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dalam konteks pajak, depresiasi merupakan proses pengurangan biaya untuk tujuan pajak atas aset bisnis tertentu. Namun, meski depresiasi dalam konsep pajak serupa dengan yang digunakan untuk tujuan akuntansi, jumlahnya sering berbeda karena perbedaan metode atau tarif. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan menjadi salah satu biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Mekanisme penyusutan aset tetap yang sesuai dengan ketentuan pajak diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang PPh. Pasal 11 Undang-Undang PPh juga menerangkan metode penyusutan yang boleh digunakan beserta masa manfaat dan tarif untuk setiap kelompok harta berwujud. Mekanisme penyusutan harta berwujud juga telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang PPh. Metode penyusutan harta berwujud yang diperbolehkan dalam Undang-Undang PPh dibagi menjadi dua, yaitu metode garis lurus atau straight line method dan metode saldo menurun atau declining balance method. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Selain itu, dapat menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Selanjutnya yaitu tentang amortisasi. Teman-teman dapat tahu belum sih apa itu amortisasi? Definisi amortisasi menurut PSAK 19 revisi tahun 2018 mengatakan bahwa amortisasi merupakan alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan mengatakan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya, masa manfaat dari aset tak berwujud yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada masa manfaat terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasikan. Konsep amortisasi untuk aset tak berwujud sama dengan konsep penyusutan yang berlaku untuk aset tetap. Masa manfaat tersebut harus mencerminkan periode selama aset tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi entitas. Yang kedua ada masa manfaat tidak terbatas. Suatu aset disebut memiliki masa manfaat tidak terbatas apabila tidak dapat ditentukan masa manfaatnya dengan periode waktu yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aset tak terwujud tersebut.
Masa manfaat tidak terbatas bukan berarti masa manfaat tidak terhingga. Selanjutnya, metode dan tarif amortisasi. Kelompok harta tak berwujud dikelompokkan atas 4 kelompok. Yang pertama, kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 4 tahun dengan tarif amortisasi garis lurus sebesar 25% dan saldo menurun sebesar 50%. Kelompok kedua, harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 8 tahun dengan tarif amortisasi garis lurus 12,5% dan saldo menurun 25%. Kelompok ketiga, harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 16 tahun dengan tarif amortisasi garis lurus 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Kelompok keempat, harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 20 tahun dengan tarif amortisasi garis lurus 5% dan saldo menurun 10%. Kelompok metode dan tarif amortisasi seperti yang di atas disebutkan berlaku juga untuk yang pertama, pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan. Pengeluaran ini dapat juga dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Yang kedua, pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial. Misalnya, biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran ini dikapitalisasikan kemudian diamortisasi sesuai tabel di atas. Satu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa biaya operasional yang bersifat rutin seperti biaya rekening listrik, telepon, gaji pegawai, dan biaya kantor lainnya tidak boleh dikapitalisasikan tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran. Revaluasi aset. Apa itu revaluasi aset? Revaluasi aset adalah penyesuaian yang dilakukan pada nilai tercatat aset tetap dengan menyesuaikannya ke atas atau ke bawah. Nilai tergantung pada nilai pasar wajar aset tetap. Revaluasi aset menciptakan cadangan yang bernama cadangan revaluasi. Dasar hukum revaluasi aset. Dasar hukum mengenai revaluasi aset telah dicantumkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Metode revaluasi aset. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode indeksasi, yang kedua metode harga pasar saat ini, yang ketiga metode penilaian. Contoh entry jurnal revaluasi aset. Contoh yang pertama, entry jurnal cadangan revaluasi aset nilai ke atas. PT ABC menilai kembali nilai bangunan tersebut dan menemukan nilai pasar sebesar $200.000. Nilai tercatat sesuai neraca pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar $170.000. Berarti mereka kehilangan nilai aset sebesar $30.000. Berikut ini adalah entry jurnal revaluasi aset nilai ke atas. Contoh yang kedua, entry jurnal cadangan revaluasi aset nilai ke bawah. PT ABC menilai kembali bangunan tersebut dan menemukan bahwa nilai pasar harus $150.000. Nilai tercatat sesuai neraca pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar $190.000. Berikut ini adalah entry jurnal revaluasi aset nilai ke bawah. Perhitungan depresiasi dengan menggunakan metode revaluasi aset dapat dirumuskan. Beban penyusutan sama dengan nilai aset di awal tahun ditambah penambahan sepanjang tahun dikurang pengurangan selama tahun dikurang nilai aset di akhir tahun. Contoh yang pertama, PT Anoa memiliki aset senilai 50 juta pada tanggal 1 April 2020 selama tahun buku 2020 sampai 2021. PT Anoa membeli aset tetap 20 juta. Aset tetap dinilai kembali pada $62.000 pada 31 Maret 2021. Biaya penyusutan 70 juta dikurang 62 juta menjadi 8 juta. Solusi dikurang total aset sebelum revaluasi dan depresiasi adalah 50 juta ditambah 20 juta menjadi 70 juta.
Nilai revaluasi setelah depresiasi adalah 62 juta. Contoh yang kedua, jika perusahaan menjual aset tetap selama tahun buku. PT Anoa memiliki aset seharga 50 juta pada tanggal 1 April 2020 selama tahun buku 2020 sampai 2021. PT Anoa menjual aset tetap seharga 20 juta. Aset tetap dinilai kembali pada 25 juta pada tanggal 31 Maret 2021. Biaya penyusutan 30 juta dikurang 25 juta menjadi 5 juta. Solusi dikurang total aset sebelum revaluasi dan depresiasi adalah 50 juta dikurang 20 juta menjadi 30 juta. Nilai revaluasi setelah depresiasi adalah 25 juta. Tarif PPh pasal 19 atas revaluasi aset tetap. Tarif 3% untuk permohonan sampai 31 Desember 2015 dan penilaian kembali selesai pada 31 Desember 2016. Tarif 4% untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 dan penilaian kembali pada 30 Juni 2017. Tarif 6% untuk permohonan pada periode 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016 dan penilaian kembali pada 31 Desember 2017. Tarif 10% untuk periode permohonan melakukan revaluasi aset mulai tahun 2017 dan seterusnya. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah penjualan aset. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa, peralatan. Materi yang selanjutnya adalah PPN atas penjualan aktiva. Pasal 16D Undang-Undang PPN mengatur tentang pungutan pajak atas aktiva perusahaan yang semula tidak untuk diperjualbelikan. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung yang disetor oleh pihak lain. Jadi, dalam aturannya konsumen akhir tidak menyetorkan langsung PPN yang ia tanggung. Pasal 16D Undang-Undang PPN sesuai ketentuan dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu pertama, masa 1 Januari 1995 sampai 1 April 2010 sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Pada periode ini, Pasal 16D Undang-Undang PPN menjelaskan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak atau PKP, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Selama PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan, contohnya penyerahan mesin, peralatan, perabotan, pembangunan lain, dan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan lainnya. Yang kedua, masa setelah 1 April 2020 sesuai Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Peraturan mengenai PPN terhadap aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan diperbarui melalui Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang baru ini mengatur bahwa penyerahan BKP berupa mesin, perabotan, peralatan atau BKP lainnya yang semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP dikenakan pajak. Jika pada saat pembelian tidak membayar PPN karena pembelian dari non-PKP atau pembelian terjadi sebelum Undang-Undang PPN 1984, maka atas penjualan tidak terutang PPN. Semua penjualan aktiva yang memiliki pajak masukan dikenakan PPN, kecuali penjualan aktiva yang pajak maksudnya tidak dikreditkan karena berupa stasiun, wagon, dan sedan.
Dan yang selanjutnya adalah contoh soal. 1. PT Regan adalah PKP yang memiliki API pada tanggal 17 Maret 2005 mengimpor mesin dengan FOB 1000 US dollar. Asuransi dan transportasi masing-masing 2% dan 4% dari FOB. Tarif BM dan BMT 20% dan 10% dari CIF. PPN 10%, kurs Menkyu 10.000 US dollar. Menurut akuntansi, mesin tersebut masa manfaatnya 5 tahun. Menurut pajak masuk ke kelompok 1. Metode penyusutan garis lurus. Tanggal 31 Desember 2006, mesin tersebut dijual dengan harga Rp 100 juta. Hitunglah 1. Pencatatan perolehan aktiva tetap, 2. Penyusutan aktiva tetap tahun 2005 dan besarnya koreksi fikal dalam laporan SPT tahun 2005, 3. Perhitungan laba rugi penjualan aset, 4. Pencatatan penjualan aktiva tetap, dan yang terakhir koreksi fikal tahun 2006. Jawab. NI sama dengan 130.800.000 pada tanggal 17 Maret 2005. Mesin 137.800.000. PPN masukkan sebanyak 13.780.000. PPh 22 dibayar di muka atau 2,5% kali NI sebanyak 3.445.000. Kas sebanyak 155.025. Jadi 137.800.000 per 5 tahun dikali 9 per 12 sama dengan 20.670.000. Jadi 137.800.000 dikali 25% dikali 10 per 12 sama dengan 28.708.030 perak. Kedua, beban penyusutan komersial, beban penyusutan fikal, koreksi negatif pada rekonsiliasi fikal sebanyak 28.708.033 perak sampai 20.670.000 sampai 8.038.333 perak. Penjualan aset. Walaupun aset tetap dibeli untuk kegiatan operasional identitas, namun aset tetap bisa dijual ketika umur manfaat ekonomis belum atau telah berakhir. Contoh penjualan aset. PT Regan adalah PKP yang memiliki API. Pada tanggal 17 Maret 2005, mengimpor mesin dengan FOB 1000 US dollar. Asuransi dan transportasi masing-masing 2% dan 4% dari FOB. Tarif BM dan BMT 20% dan 10% dari CIF. PPN 10%, kurs Menteri Keuangan per 1 dolar sama dengan 10.000. Menurut akuntansi, mesin tersebut masa manfaatnya 5 tahun. Menurut pajak masuk ke kelompok 1 dan metode penyusutan garis lurus. Tanggal 31 Desember 2006, mesin tersebut dijual dengan harga 100 juta. Satu, pencatatan perolehan aktiva tetap. NI sama dengan 130.800.000 rupiah. Pada tanggal 17 Maret 2005, membeli mesin dengan harga 130.800.000 rupiah. PPN masuk seharga 13.780.000. PPh pasal 22 yang dibayar di muka atau diperoleh dari 2,5% dikali NI sama dengan 3.445.000. Kas yang keluar yaitu 155.025.025. Yang kedua, penyusutan aktiva tetap tahun 2005 dan besarnya koreksi fiskal dalam laporan SPT tahun 2005. Beban penyusutan komersial diperoleh dari 137.800.000 dibagi 5 tahun dikali 9 dibagi 12 sama dengan hasilnya 20.670.000.
Beban penyusutan fiskal diperoleh dari 130.800.000 dikali 25% dikali 10 dibagi 12. Hasilnya 28.708.033 perak. Koreksi negatif pada rekonsiliasi fiskal yaitu diperoleh dari 28.708.033 dikurang dengan 20.670.000 sama dengan 8.038.033 perak. Perhitungan laba rugi penjualan aset. Dalam laba rugi penjualan mesin terdapat beberapa keterangan, dimulai dari harga perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku, harga pasar, laba penjualannya. Akumulasi penyusutan akuntansi 800.000 dibagi 5 tahun dikali 9 dibagi 12 sama dengan 48.230.000 rupiah. Akumulasi penyusutan fiskal didapat dari 137.800.000 dikali 25% dikali 10 dibagi 12, hasilnya 63.158.033 perak. 4. Jurnal penjualan aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 2006 di bagian debit, kas memperoleh sebesar 110 juta rupiah. Dalam bagian kredit, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 48.230.000, mesin 137.800.000 rupiah. PPN keluaran dari pasal 16 sebesar 10 juta rupiah. Laba penjualan mesin sebesar 10.300.000 rupiah pada tanggal 15 Januari 2007 di bagian debit PPN pasal 16 sebesar 10 juta rupiah. Di bagian kredit, kas keluar sebesar 10 juta rupiah. Yang kelima, koreksi fiskal tahun 2006. Koreksi positif diperoleh dari 25.358.330 rupiah dikurang 10.430.000 rupiah sama dengan 14.928.333 rupiah. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan istimewa. Hubungan istimewa dalam pajak biasanya digunakan dalam kasus yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berelasi. Hubungan istimewa memiliki dasar yaitu Undang-Undang PPH Pasal 18 Ayat 4 yang mengatakan hubungan khusus antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya dalam melakukan transaksi yang menyebabkan mereka mempunyai kepentingan yang sama. Hubungan istimewa dianggap terjadi apabila penyertaan modal wajib pajak mencapai 25% ke atas pada wajib pajak lainnya, dan adanya hubungan keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping. Hubungan istimewa ini bisa terjadi antara wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Juga bisa terjadi antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri. Istilah hubungan istimewa dalam pajak biasanya digunakan dalam kasus perpajakan yang berkaitan dengan transaksi afiliasi atau transaksi para pihak yang berelasi. Hubungan istimewa antar wajib pajak terjadi apabila terdapat suatu kondisi yang diduga mempengaruhi pengambilan keputusan secara tidak wajar. Hubungan istimewa adalah hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan PPh terutang di antara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Hubungan istimewa ini dapat menyebabkan adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 Pasal 2 Ayat 2
Juga dijelaskan kelaziman usaha dalam transaksi wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Terdapat transaksi yang bisa dimanfaatkan dari hubungan istimewa ini. Di antaranya ialah perlakuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah maupun penghasilan final atau tidak final pada sektor tertentu. Ada pula transaksi yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak dari hubungan istimewa oleh wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama migas. Hai teman-teman, saya di sini akan melanjutkan materi tentang hubungan istimewa. Adapun ada beberapa keunggulan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. A. Mampu digunakan untuk mengukur hasil operasi setiap unit sehingga dapat dilakukan evaluasi kerja. B. Mengamankan posisi kompetitif perusahaan karena adanya pengendalian pasar atas harga. C. Memotivasi manajemen untuk lebih fokus pada produksi dan laba pada setiap unit. Yang D. Pengendalian harga juga mampu menampilkan biaya dan margin yang seharusnya diterima dan menetapkan harga yang optimal. Wajib pajak yang memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling sedikit 25% pada wajib pajak lain. Contoh, PT-X dan PT-Y memiliki hubungan istimewa karena PT-X menyertakan sahamnya secara langsung sebesar 55% lebih dari 50%. PT-Y dan PT-Z memiliki hubungan istimewa karena PT-X menyerahkan sahamnya secara tidak langsung sebesar 27,5% atau 55% dikali 50% atau lebih dari 25%. Hubungan istimewa terjadi karena adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, meskipun tidak ada hubungan kepemilikan. Contoh penguasaan melalui manajemen. Tuan Edi merupakan Direktur Utama PT ABC dan juga sebagai Direktur Utama di PT XYZ. Dalam hal ini, ada hubungan istimewa antara PT ABC dan PT XYZ karena adanya penguasaan melalui manajemen oleh Tuan Edi. Contoh penguasaan melalui penggunaan teknologi. Perusahaan DEF memproduksi minuman menggunakan formula yang dibuat oleh perusahaan KLM. Dalam hal ini, ada hubungan istimewa antara perusahaan DEF dan perusahaan KLM karena adanya penguasaan melalui penggunaan teknologi oleh perusahaan KLM terhadap perusahaan DEF. Adanya hubungan keluarga baik saudara maupun senada. Karena faktor hubungan keluarga ini dapat menimbulkan hubungan istimewa di antaranya orang pribadi. Selanjutnya, pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa yaitu 1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih mengendalikan atau dikendalikan di bawah pengendalian bersama oleh suatu perusahaan. Yang kedua, perusahaan asosiasi. 3. Perorangan yang memiliki hak suara
di perusahaan pelapor secara signifikan. 4. Karyawan kunci yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Pihak-pihak yang tidak dianggap memiliki hubungan istimewa. 1. Penendang. 2. Serikat dagang. 3. Perusahaan layanan umum. 4. Departemen dan instansi pemerintah. Kaitan akuntansi dan pajak atas aset. Aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun kecuali tanah. Pembelian aset tetap. 1. Pembelian dalam negeri. 2. Pembelian impor. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Dengan demikian, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu yang selanjutnya disebut dengan penyusutan aktiva tetap. Nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut, sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva tetap. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta melalui penyusutan. Metode penyusutan aktiva. Yang pertama, metode penyusutan garis lurus. Yang kedua, metode penyusutan saldo menurun. Yang ketiga, metode jumlah angka tahun. Yang keempat, metode penyusutan satuan jam kerja. Dan yang terakhir, metode penyusutan satuan hasil produksi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.